Dan untuk mengetahui lebih lanjut seputar upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting, kita sudah bergabung bersama Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan, Ibu Lovely Daisy. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Baik, Ibu. Kondisi seperti apa seorang anak dinyatakan terkena stunting? Ya, baik. Makasih. Jadi anak-anak itu kan kita harus pantau pertumbuhannya setiap bulan. Nah, anak yang stunting untuk mengukurnya adalah dari tinggi badan atau panjang badan anak tersebut. Jadi tinggi badan atau panjang badan anak ini kalau kita masukkan ke dalam kurva pertumbuhan itu berada di bawah garis merah. Kalau normalnya kan mengikuti garis hijau pertumbuhan tinggi badan anak tersebut. Nah, kalau tinggi badan atau panjangnya badannya itu di bawah garis merah, berarti anak ini masuk ke dalam kategori stunting. Jadi kurva pertumbuhan itu ada di buku Kesehatan Ibu dan Anak atau buku PINK. Nah, buku ini kita berikan kepada setiap ibu hamil dan pada saat pengukuran panjang badan atau tinggi badan di posyandu itu akan dimasukkan datanya ke dalam buku tersebut sehingga kelihatanlah apakah tinggi badan atau panjang badan anak tersebut di bawah garis merah atau tidak. Jadi seperti itu. Berarti setiap bulan harus dipantau ya, Bu? Ya, benar. Dan apa yang menyebabkan terjadinya kondisi stunting pada anak? Ya, jadi stunting ini kan prosesnya cukup lama. Jadi tidak terjadi tiba-tiba karena kekurangan gizi yang terjadi berbulan-bulan. Nah, apa penyebabnya? Yang pertama, mungkin saja asupan gizinya memang kurang dari anak tersebut sehingga mengalami kekurangan dari zat gizi. Nah, kemudian yang kedua, bisa saja anak tersebut mengalami sakit. Nah, dua hal ini yang harus kita atasi supaya anak-anak tidak menjadi stunting. Jadi cukupi gizinya supaya tidak mengalami kekurangan gizi dalam waktu yang lama dan jaga supaya anak tidak sakit. Kalau sakit segera diobati. Jadi seperti itu. Apakah stunting pada anak dapat diketahui pada saat kehamilan, Bu? Ya, nah kita untuk upaya pencegahan stunting. Jadi sekarang ini kita fokusnya upaya pencegahan, bukan tunggu stunting baru kita obati, tapi kita mencegah. Nah, untuk mencegah stunting ini kita mulai dari menyiapkan remaja calon ibu hamil, karena ibu hamil kita banyak yang mengalami kurang gizi, kemudian anemia, kurang darah, yang berdampak pada pertumbuhan janin di dalam kandungannya. Nah, janin ini bisa kita pantau di dalam kandungan. Kita sudah punya USG di semua puskesmas, jadi itu akan terlihat apakah pertumbuhan janin ini sesuai dengan usia kehamilan ibu tersebut. Nah, kalau tidak sesuai dengan usia kehamilannya, lebih kecil dari yang seharusnya, itu kemungkinan anak ini bisa mengalami stunting. Jadi bisa kita deteksi sejak dari dalam kandungan untuk stunting. Berarti di setiap daerah begitu, Bu, di setiap puskesmas sudah disediakan USG tadi ya, Bu, untuk mencegah. Karena tadi kita fokusnya adalah sama-sama mencegah begitu ya, Bu, sudah ada alat USG tersebut. Ya, kita sediakan di puskesmas dan juga dokternya dilatih sehingga bisa melakukan deteksi secara dini. Dan kemudian mengapa kasus stunting menjadi perhatian pemerintah, Bu? Ya, karena dampaknya tadi itu. Jadi kalau ini sudah terlanjur mengalami kekurangan gizi, itu akan menjadi gangguan pada pertumbuhan anak. Sebenarnya bukan hanya pertumbuhan dari tinggi badannya saja, tetapi juga yang kita khawatirkan adalah pertumbuhan dari otak anak tersebut. Karena pertumbuhan otak anak ini sampai dari dalam kandungan sampai usia 2 tahun itu sudah mencapai hampir 80%. Nah, itu kalau terjadi gangguan pada saat dalam kandungan sampai usia 2 tahun, artinya akan berdampak pada pertumbuhan otak anak. Nah, ini yang kita khawatirkan, jangan sampai di masa-masa yang sangat genting ini terjadi gangguan pertumbuhan, terutama yang berdampak nanti pada otak anak. Jadi ya dampaknya tentu saja anak ini tidak menjadi anak yang cerdas, karena IQ-nya pasti akan lebih turun dari yang seharusnya. Yang seharusnya mungkin bisa optimal, tetapi karena ada sempat terjadi gangguan di sini, IQ-nya tidak menjadi optimal. Nah, itu terkait dengan kecerdasan. Belum lagi terkait dengan penyakit-penyakit degeneratif lainnya yang uh, risiko akan diderita oleh anak-anak ini pada saat dewasa nantinya, seperti diabetes dan sebagainya. Jadi dampaknya cukup besar. Kemudian bagaimana, Bu, penanganan kasus stunting di Indonesia sejauh ini? Ya, nah
pemerintah sangat komitmen ya dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting ini, dan ini dilakukan oleh semua sektor. Jadi untuk intervensi stunting ini kan ada dua bagian besar. Ada intervensi spesifik yang dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan, sektor kesehatan langsung pada sasaran, dan ada intervensi sensitif itu yang dikerjakan oleh sektor-sektor yang lainnya. Semua intervensi ini saling bekerja sama untuk menurunkan stunting. Nah, dari sektor kesehatan kita fokus pada intervensi spesifik, mulai dari remaja, terutama remaja putri. Kita siapkan remaja putri ini supaya tidak anemia, supaya tidak kurang darah, karena nanti menjadi calon ibu hamil. Jadi minum tablet tambah darah 1 minggu sekali. Kemudian pada ibu hamil, kita harus memastikan bahwa ibu hamil ini gizinya cukup, tidak dalam kondisi sakit. Jadi ibu hamil ini harus diperiksa secara rutin minimal 6 kali selama kehamilan. Dan 2 kalinya dengan dokter untuk identifikasi ada gangguan-gangguan pada kehamilan, pada ibunya ataupun pada janinnya. Kemudian setelah lahir, anak ini juga harus mendapatkan ASI eksklusif. Nah, tadi pada ibu hamil kalau ada kekurangan gizi kita juga berikan tambahan gizi. Nah, ASI eksklusif pada bayi itu berdampak sangat besar dalam upaya penurunan stunting. Kemudian mulai 6 bulan bayi ini harus mulai mendapatkan makanan pendamping ASI karena ASI saja sudah tidak cukup. Nah, ternyata peningkatan stunting ini mulai di usia 6 sampai 23 bulan saat bayi kita mulai mendapatkan makanan pendamping ASI. Nah, ini kemungkinan karena memang makanan pendamping ASI-nya itu tidak mencukupi gizinya. Apakah dari segi jumlahnya ataupun dari segi komposisi. Jadi kita berharap setiap makan itu harus ada protein hewani karena protein hewani ini yang penting untuk pertumbuhan termasuk pertumbuhan otak. Ada asam amino esensial di situ yang diperlukan untuk pertumbuhan. Jadi setiap makan itu harus ada protein hewaninya. Kalau anak-anak sudah terlanjur mengalami masalah gizi, misalnya berat badannya tidak naik pada waktu 2 kali ditimbang di posyandu atau berat badannya kurang dari kita bandingkan dengan seusianya, kita masukkan ke dalam grafik yang tadi, atau mengalami kurang gizi, kini kita berikan makanan tambahan untuk memenuhi, mencukupi kebutuhan gizinya. Dan cegah sakit dengan imunisasi itu penting karena anak sakit juga akan menghambat pertumbuhan dari anak-anak tersebut. Nah, kemudian satu lagi, stop buang air besar sembarangan untuk mencegah diare. Jadi ini berbagai hal yang dilakukan oleh sektor kesehatan untuk upaya kita menurunkan stunting melalui pencegahan. Jadi seperti itu. Menarik, Ibu tadi sempat mengatakan bahwa anak-anak yang terlanjur terkena stunting maka akan diberi asupan tambahan ya Bu. Apakah itu akan dikontrol terus begitu oleh Dinas Kesehatan mungkin atau dengan Puskesmas terkait nilai gizi yang ada dalam makanan tambahan tersebut? Karena beberapa waktu lalu sempat viral Ibu ada makanan tambahan stunting yang memang ternyata mungkin menurut sebagian warga tidak sesuai untuk konsumsi anak-anak yang mengalami stunting. Bagaimana Ibu? Ya, mungkin saya luruskan ya. Jadi yang kita berikan makanan tambahan adalah anak-anak yang belum stunting. Oh, yang belum stunting, Tapi oke baik. sudah mengalami masalah gizi. Jadi misalnya anak-anak yang berat badannya tidak naik, anak yang berat badannya kurang, anak-anak dengan gizi kurang. Ini belum stunting anak-anak ini. Nah, ini kita berikan makanan tambahan. Oke, Kalau baik. sudah stunting, itu intervensinya akan berbeda. Harus dirujuk ke rumah sakit. Nah, terapinya harus khusus itu dari dokter spesialis anak. Nah, yang kita berikan makanan tambahan ini anak-anak yang belum stunting untuk mencegah stunting. Nah, ini sebenarnya untuk makanan ini kita dari Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan petunjuk teknis Baik. bagaimana memberikan makanan tambahan kepada anak-anak dengan masalah gizi ini. Baik. Itu di dalam petunjuk teknis itu sudah diatur. Prinsipnya adalah makanan tambahan bukan menggantikan makanan utama. Kemudian ini harus mengandung minimal 2 protein hewani. Karena protein hewani ini sangat penting, harus tinggi protein hewani dan untuk mencukupi asam amino esensial. Jadi penting 2 protein hewani diberikan kepada anak-anak ini. Dan pemberiannya setiap hari. Dan kemudian setiap seminggu sekali anak-anak ini dipantau. Yang dipantau seminggu sekali adalah berat badannya. Baik. Nanti kalau untuk tinggi Baik. badan sebulan sekali baru kita pantau untuk anak-anak. Baik, Ibu, dalam peringatan Hari Anak Sedunia, pesan apa yang ingin disampaikan oleh Kementerian Kesehatan terkait stunting pada anak? Silakan, Ibu. Ya,
Jadi dalam rangka Hari Anak Sedunia ini, kita berharap anak-anak Indonesia itu terbebas dari stunting, karena kita akan menuju generasi emas di 2045. Dengan menjaga anak-anak kita, mencegah dari stunting, kita sudah menyiapkan anak-anak ini sedini mungkin untuk menjadi generasi-generasi yang berkualitas, yang eh, bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Jadi pesan kita sama-sama adalah kita jaga orang tua, masyarakat, semuanya menjaga anak-anak kita. Sebenarnya menjaga mulai dari ibu hamil, cukupi kebutuhan gizinya, Mhm. kemudian begitu bayi lahir, kita sama-sama memastikan bahwa bayi ini mendapatkan haknya ASI eksklusif, kemudian pastikan bahwa gizi anak-anak ini terpenuhi sesuai dengan kebutuhannya, dan lakukan imunisasi untuk mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Dengan demikian, sama-sama kita bisa mencegah stunting pada anak-anak Indonesia. Baik, terima kasih Ibu Lovely Daisy sudah bergabung bersama kami di Halo Presisi. Selamat kembali bertugas Ibu, salam presisi. Terima kasih.